Betul, ini ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya, itu aja dari saya. Itu mereka buktikan, Pak. Ada mereka foto-foto sudah bersama Pak Jokowi. Bahwa ada 1-2 foto yang beredar di sosial media misalkan, di sana tidak ada Pak Jokowi, ya tidak mungkin juga 88 orang itu ngumpul berbarengan. Yang paling mengkhawatirkan itu adalah sebetulnya tampil sebagai intelektual, tapi tidak peduli apakah itu silat lidah atau argumen ilmiah. Betul, ini ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya, itu aja dari saya. Nanti ditanyakan kepada tim kuasa hukum detailnya, ya. Ya dulu kan masih menjabat. Saya pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang. Tapi ini Pak Jokowi merasa ini politis nggak Pak? Tinggal soal ijazah palsu itu kan sudah lama, merasa ini politis nggak? Nggak tahu. Ya, udah. Sampai turun gunung melaporkan Pak, nggak kuasa hukumnya aja kenapa harus Apanya? sampai Pak Jokowi ikut turun melaporkan? Iya, delik aduan kan. Saya memang harus saya sendiri datang. Ya. Setelah ini masih di Jakarta, kan apa memperlihatkan ijazahnya Pak? Apanya? Tadi memperlihatkan ijazahnya ya Pak? Tadi memperlihatkan ijazah. Nanti tanyakan detail kepada tim kuasa hukum. Ya. Pak di dalam Hah? Apanya? Ya ditanya banyak, tanya berapa pertanyaan tadi? 35. Ya. Ya. Kalau diperlukan, ya silakan. Yang jelas sudah kita bawa ke ranah hukum. Ya. Pak ini masih di Jakarta umum atau pulang ke Solo Pak? Ini yang dilaporkan tindak pidana umum atau? Sekarang masih di Jakarta. Itu mereka buktikan, Pak. Ada mereka foto-foto sudah bersama Pak Jokowi. Bahwa ada 1-2 foto yang beredar di sosial media misalkan, di sana tidak ada Pak Jokowi, ya tidak mungkin juga 88 orang itu ngumpul berbarengan. Tetapi misalkan ada dalam satu gelombang itu yang bersamaan dengan Pak Jokowi, ada. Asli foto itu bisa dipertanggungjawabkan. Ada nggak di teman-teman seangkatan Ada, Jokowi Pak. itu? Dulu pertanyaan saya belum kelar. Yang juga pakai kacamata, yang nyata-nyata nggak boleh kan pakai kacamata di foto ijazah. Nah, itu juga perlu kita luruskan agar tidak simpang siur aturan-aturan yang berlaku pada saat itu. Menurut saya, Pak, ini menurut saya sepertinya aturan itu tidak baku-baku banget pada saat itu. Kenapa? Karena ada pembuktian dari beberapa kampus, bukan hanya UGM, ada juga yang pakai kacamata pada tahun itu ya. Kemudian dari pihak UGM sendiri, saya dikirimkan foto oleh beberapa orang. Ini orang yang mengatakan dirinya kuliah di UGM. Saya juga pakai kacamata, dia bilang. Itu bisa saya buktikan, Bu. Ijazahnya. Dokumentasi waktu dia ijazah menggunakan pakai kacamata. Ada itu. Nah, maksud saya begini, kalau sekarang kita mengatakan bahwa berangkat dari argumentasi-argumentasi yang ada bahwa setiap kali kita mengkritik tentang ijazah itu bahwa itu membuat kita mengatakan itu palsu, berarti data-data orang lainnya juga palsu dong. Misalkan contoh penggunaan Times New Roman itu, kalau yang lain menggunakan Times New Roman juga berarti kan palsu yang lain. Kan kita komparatif ini. Kalau sekarang menggunakan kacamata juga palsu, berarti orang-orang yang lain juga palsu dong. Nah sekarang masalah tanda tangan. Kalau yang lain juga tidak ditandatangani pada saat itu, berarti 44 yang ditunjukkan oleh UGM itu juga palsu dong. Kan ada beberapa yang tidak ditandatangani, Pak. Serius saya. 44 skripsi yang dibuka oleh kolega dari Pak Wismon itu memang ada yang tidak ditandatangani.
Nah, kalau kita sudah masuk pada hal yang tadi secara komprehensif itu mulai dari masuk sampai kuliah itu bisa dibuktikan, lalu apa yang dikhawatirkan oleh UGM menyampaikan kepada publik bahwa memang benar ini sudah wisuda, terlepas dari apakah ini yang disampaikan oleh orang yang pada saat itu bersentuhan secara dengan sejarahnya atau tidak. Tetapi kan secara kelembagaan mereka bisa membuktikan. Bayangkan Pak, ada data-data yang memang tidak dipublikasi, seperti nilai-nilai Pak Jokowi pada semesternya, terus pembayaran kuliahnya, itu ada di UGM. Ada itu Pak. Nanti UGM kalau misal diminta oleh pengadilan itu pasti akan menghadirkan. Jadi pendekatan-pendekatan sejarah ini saya memang tidak terlalu detail gitu untuk mengerti, tapi beberapa hal yang membuat saya berpikir bahwa ini memang harus dilawan. Persepsi-persepsi yang sudah beredar ini memang bisa dibuktikan dengan cara ini. Saya masih penasaran. Jadi Mas Dian dapat foto ijazah Jokowi itu dari Pak Andi tadi ya? Bukan. Dari siapa? Saya izin untuk tidak membuka dulu. Yang paling mengkhawatirkan itu adalah sebetulnya tampil sebagai intelektual, tapi tidak peduli apakah itu silat lidah atau argumen ilmiah, apakah itu logika atau omong kosong, tapi tampil betul-betul sebagai seorang pakar, ilmuwan, mengajukan argumen-argumen ilmiah, entah di media, entah di pengambilan kebijakan, padahal muslihat entah politik, entah korporasi itu menyelinap diam-diam. Ini yang mengkhawatirkan. Ruang publik kita itu bising dengan ini. Baik yang langsung terlihat di media massa, coba saja seakan-akan argumen ilmiah, tapi kalau diteliti ad hominem, Anda tahu ad hominem, menyerang orang. Itu kesesatan logis, menyerang orang itu. Bahwa fitnah, dugaan fitnah dan tuduhan-tuduhan tersebut itu sangat-sangat kejam. Karena telah merusak juga nama baik dan martabat Pak Jokowi, berdampak bagi nama baik keluarga, dan yang tidak kalah penting ini juga merusak nama baik rakyat Indonesia. Kenapa saya bilang rakyat Indonesia? Coba Anda bayangkan. Bayangkan kalau seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat sudah menjabat selama 10 tahun, dituduh seakan-akan memiliki ijazah palsu. Jadi dituduh seakan-akan dari dia pencalonan, kemudian menjadi wali kota, gubernur, hingga presiden, seakan-akan dianggap itu semua menggunakan ijazah palsu. Kalau kata orang, apa kata dunia gitu. Jadi ini kan martabat rakyat Indonesia yang dipertaruhkan, nama baik rakyat Indonesia, nama baik pemerintah Indonesia, dan nama baik bangsa Indonesia juga. Selama ini mungkin Pak Jokowi diam, selama ini khususnya ketika beliau menjabat. Beberapa bulan terakhir juga kami ikuti terus perkembangannya, beberapa kali juga sudah kami berikan himbauan secara resmi press conference, beberapa statement di tempat umum juga sudah kami berikan, tapi terus dilakukan oleh beberapa pihak. Sehingga mungkin ya tentunya untuk hari ini Pak Jokowi sendiri ke sini bukanlah hal yang mudah juga ya. Tentunya sudah melewati pertimbangan yang sangat panjang dan sangat berat, tapi kami melihat dan Pak Jokowi juga melihat bahwa ini harus dilakukan.